Shalom, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yegar Pikjian. Saya menempuh pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Prodi Musik Gerejawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa hakikat dari tata ibadah. Mungkin banyak dari antara kita yang belum tahu apa hakikat dari ibadah. Penasaran? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan komen. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu pertama, pengertian tata ibadah, kedua, tujuan tata ibadah, dan ketiga, yaitu prinsip tata ibadah. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian tata ibadah. Tata ibadah merupakan serangkaian aturan dan tata cara yang ditetapkan untuk melakukan ibadah secara teratur dan sesuai dengan ajaran agama tertentu. Tata ibadah mencakup semua prosedur, ritual, dan tindakan yang diatur oleh suatu agama untuk melakukan ibadah secara teratur dan bermakna. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari doa, puji-pujian, bacaan Alkitab, nyanyian, sakramen, dan lainnya. Meskipun liturgi adalah bagian dari tata ibadah, tidak semua tata ibadah diatur sebagai liturgi. Poin yang kedua yaitu tujuan tata ibadah. Tujuan tata ibadah yaitu untuk menciptakan keteraturan dan kesederhanaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Hal ini membantu umat beragama untuk mencapai konsentrasi yang baik, kedalaman spiritual, dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan atau sesuatu yang mereka anggap sakral. Tata ibadah membantu mempertegas identitas keagamaan individu dan komunitas. Ibadah yang teratur dan konsisten dapat membantu untuk mengembangkan dimensi spiritualitas dalam kehidupan umat beragama. Dengan demikian, tata ibadah tidak hanya memiliki tujuan yang bersifat personal, tetapi juga tujuan yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat dan komunitas beragama. Hal ini merupakan bagian integral dan praktik keagamaan yang memberikan makna dan arah bagi kehidupan individu dan sosial. Tata ibadah dalam kekristenan merujuk pada tata cara atau ritus yang dipraktikkan oleh umat Kristiani sebagai bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Tujuan dari tata ibadah dalam kekristenan sangatlah luas dan dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang meliputi hubungan dengan Tuhan, pertumbuhan rohani, persekutuan antar umat beriman, pelayanan kepada sesama, dan kesaksian bagi dunia. Mari kita bahas masing-masing dari aspek ini lebih dalam. Pertama-tama, ibadah dalam kekristenan memiliki tujuan untuk memperkokoh hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini berarti memungkinkan setiap individu untuk mengalami pertemuan pribadi dengan Allah, mengakui kedaulatannya, dan mengekspresikan penghormatan, kasih, dan pengabdian kepadanya melalui doa, pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman-Nya. Dalam tata ibadah, umat Kristen mencari untuk merasakan kehadiran Allah dan mendapat penghiburan dan arahan darinya. Kedua, tata ibadah juga bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan rohani bagi setiap individu dalam jemaat. Ini dilakukan melalui pembacaan kitab suci, penafsiran firman, khotbah, dan pengajaran rohani yang membantu umat untuk memahami lebih dalam tentang iman mereka, mengembangkan karakter, dan memperkuat iman mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, tata ibadah juga bertujuan untuk memperkuat persekutuan antar sesama umat beriman. Melalui penyembahan bersama, doa bersama, dan pelayanan satu sama lain, umat Kristen membangun ikatan yang erat sebagai keluarga dalam Kristus. Ini menciptakan lingkungan di mana mereka dapat saling menguatkan, mendoakan satu sama lain, dan berbagi sukacita dan kesedihan bersama sebagai tubuh Kristus yang satu. Selanjutnya, tata ibadah juga berfungsi sebagai wadah bagi umat Kristen
untuk melayani sesama dan masyarakat luas. Dengan melibatkan diri dalam pelayanan sosial, misi, dan pekerjaan amal, umat Kristen mengaplikasikan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari mereka, mencerminkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan dan menjadi saluran berkat bagi dunia di sekitar mereka. Terakhir, tata ibadah juga memiliki tujuan untuk menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih dan kebenaran Kristus. Ketika umat Kristen berkumpul untuk menyembah dan memberikan kesaksian tentang karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus, mereka menyampaikan pesan kabar baik kepada mereka yang belum mengenalnya dan memperkuat umat yang ada. Secara keseluruhan, tata ibadah dalam kekristenan memiliki tujuan yang sangat luas, mulai dari memperkokoh hubungan pribadi dengan Tuhan, memfasilitasi pertumbuhan rohani, memperkuat persekutuan antar umat beriman, melayani sesama dan masyarakat luas, hingga menjadi kesaksian bagi dunia tentang kasih dan kebenaran Kristus. Ini adalah bagian integral dari kehidupan rohani umat Kristen yang memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai murid Kristus dan mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Poin yang terakhir itu prinsip ibadah. Pertama, kemuliaan kepada Allah. Setiap ibadah harus dilakukan dengan penghormatan kepada Allah serta harus melibatkan pengakuan akan kebesarannya, ketaatan akan kehendaknya, dan pengabdian penuh kepadanya. Kedua, ketaatan pada ajaran agama. Prinsip ini menekankan pentingnya melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama dan ajaran yang benar. Ini berarti mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dari kitab suci serta mengikuti tuntunan yang diberikan oleh gereja. Ketiga, kehadiran yang utuh. Kehadiran dalam ibadah bagi umat Kristiani mengacu pada kehadiran hati dan pikiran yang sepenuhnya terlibat dalam penyembahan. Ini berarti tidak hanya berada di gereja secara fisik, tapi juga membawa hati yang terbuka serta siap menerima ajaran Tuhan. Yang keempat, konsentrasi yang mendalam. Konsentrasi yang mendalam penting untuk memungkinkan umat Kristiani terhubung dengan Allah secara lebih dalam. Hal ini memusatkan perhatian pada doa, nyanyian pujian dan pembacaan kitab suci tanpa terganggu oleh pikiran atau perasaan yang mengalihkan dari Tuhan. Yang kelima, kemajuan spiritual. Dalam Kristenan, kemajuan spiritual mencakup pertumbuhan dalam iman, pengakuan yang lebih dalam tentang Allah, dan pengalaman yang lebih kuat dalam hubungan pribadi dengan Allah. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, meditasi, pembacaan kitab suci, dan praktik rohani lainnya. Kesimpulannya itu, pentingnya tata ibadah adalah untuk memfasilitasi ibadah yang teratur, membantu komunitas keagamaan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan memperkuat ikatan sosial dan rohani antar anggota jemaat. Liturgi merupakan fondasi dari pengalaman ibadah yang kaya dan bermakna bagi umat dalam menjalani perjalanan rohani mereka dan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan rohani bagi jemaat. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Shalom.